Minuman beralkohol cap tikus merupakan minuman tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara, khususnya daerah Manado. Nama cap tikus diyakini berasal dari proses penyulingan yang melalui bambu yang bentuknya kecil seperti jalan tikus. Meskipun asal-usul minuman ini tidak dapat dipastikan, diperkirakan bahwa cap tikus telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian proses pembuatan cap tikus diproduksi melalui proses fermentasi yang melibatkan cairan dari pohon aren yang difermentasi selama 1 minggu, menghasilkan kadar alkohol yang tinggi berkisar antara 60% hingga 80%. Minuman ini seringkali dikonsumsi dalam konteks tradisional, terutama pada acara-acara adat atau perayaan di Manado dan sekitarnya. Tempat bahan dasarnya di beberapa wilayah, cap tikus juga dikonsumsi secara komersial. Meskipun cap tikus adalah minuman beralkohol, cap tikus memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama, untuk kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah yang moderat dapat meningkatkan kesehatan jantung. Alkohol dapat membantu meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dan mengurangi pembentukan plak di arteri. Yang kedua, untuk relaksasi dan pengurangan stres. Konsumsi alkohol dalam jumlah moderat dapat membantu seseorang merasa lebih rileks dan mengurangi stres. Meskipun efek ini bisa berbeda pada setiap individu. Yang ketiga, untuk peningkatan sistem imun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alkohol dapat meningkatkan aktivitas sel-sel sistem kekebalan tubuh. Meskipun mekanisme ini masih belum sepenuhnya dipahami. Penyalahgunaan minuman beralkohol, khususnya cap tikus yang merupakan produk khas Minahasa, seringkali berujung pada berbagai jenis kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja yang umumnya terkait dengan penyalahgunaan cap tikus yaitu: pertama, pertengkaran. Efek alkohol cap tikus menyebabkan emosi yang tidak stabil dan mudah meledak. Pertengkaran, baik besar maupun kecil, sering terjadi di kalangan remaja. Yang kedua, vandalisme. Saat remaja mabuk, mereka cenderung merusak properti milik sendiri maupun pribadi. Cap tikus juga mengakibatkan kenakalan lain seperti pencurian, penyerangan, atau tindakan kekerasan yang lebih serius. Yang keempat, kecelakaan di jalan raya. Banyak kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan generasi muda yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak remaja menyalahgunakan cap tikus yaitu: yang pertama, lingkungan sosial. Teman sebaya yang sering mengonsumsi cap tikus. Kedekatan dapat memberikan pengaruh yang kuat pada remaja untuk mencoba cap tikus. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua. Dengan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, remaja bebas melakukan apa saja, termasuk minum-minum. Yang ketiga yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu remaja yang tinggi dapat mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru. Selain Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa undang-undang lain yang masuk dalam penyalahgunaan cap tikus dan dampaknya terhadap kenakalan remaja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Meskipun undang-undang ini lebih fokus pada zat psikotropika, beberapa jenis alkohol, jika disalahgunakan, dapat mempengaruhi perilaku dan kondisi mental seseorang, khususnya pada remaja. Penyalahgunaan alkohol dapat menambah resiko terhadap penyalahgunaan narkoba atau psikotropika lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini mengatur larangan dan sanksi
terkait penyalahgunaan zat adiktif termasuk alkohol yang dapat beresiko bagi kesehatan fisik dan mental, terutama pada kalangan remaja. Remaja yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan atau terlibat dalam distribusi cap tikus dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang ini. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks kenakalan remaja, undang-undang ini melindungi anak dari dampak buruk alkohol dan minuman keras yang dapat merusak perkembangan fisik dan psikologis anak-anak. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dapat dianggap sebagai korban yang perlu dilindungi melalui pendekatan rehabilitas dan pembinaan. Lalu yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pengawasan terhadap peredaran minuman keras. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan peredaran minuman keras di Indonesia, termasuk pembatasan usia dan tempat-tempat yang boleh menjual alkohol. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah konsumsi alkohol yang berlebihan yang bisa menyebabkan kenakalan remaja. Undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk mengenai perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman keras. Minuman khas Manado, cap tikus, adalah minuman beralkohol tradisional yang dibuat dari fermentasi nira. Meskipun sebagian masyarakat mengonsumsinya secara tradisional, cap tikus juga berpotensi disalahgunakan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur standar keamanan pangan termasuk minuman alkohol.